Selamat pagi Abang Inang dan saudara-saudara, warga jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh dan membaca firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021, tertulis dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kalau ikon mamuji-muji au, ikon hagaleo kima hupa puji-puji. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengikuti perjalanan pemberitaan firman Tuhan oleh Rasul Paulus, kita akan melihat bahwa memang Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang bersungguh-sungguh dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam 3 kali perjalanan pekabaran Injil, kita membaca kisah bagaimana Rasul Paulus seringkali menghadapi banyak tantangan dan kesulitan di dalam perjalanannya untuk mengabarkan firman Tuhan. Kesulitan itu bisa datang dari masyarakat atau orang-orang yang mendengarkan pemberitaannya. Mereka tidak setuju, mereka menganggap ajarannya itu aneh dan juga membingungkan. Bahkan para pemerintah atau penguasa pada waktu itu seringkali menuduh Paulus mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dia sering dianggap sebagai seorang pemberontak yang mau mengadakan pemberontakan dan juga mau memprovokasi masyarakat. Itu sebabnya dia sering kali menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Dia dicurigai, dia pernah bahkan dipenjara, dia kemudian dikucilkan, dan juga dia menghadapi banyak kesulitan lain. Selain itu, Rasul Paulus juga harus bekerja sebagai seorang tukang tenda untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dia harus bekerja berlelah-lelah dari siang sampai malam, mengadakan perjalanan yang panjang dan jauh serta melelahkan. Dan dalam semuanya itu, dia mengaku sebagai seorang hamba Tuhan bahwa dalam perjalanannya, dalam kehidupannya, Tuhanlah yang telah menolong dia. Dalam kesulitannya yang seringkali dihadapi, dia berkata bahwa jika kita sebagai hamba Tuhan harus bermegah, maka kita bermegah atas kelemahan kita. Sebagaimana kita baca dalam ayat hari ini. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bahkan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, Paulus mengatakan kita harus bermegah dalam kesesakan ini. Karena apa? Karena kesesakan itulah yang membuat kita menjadi memiliki ketekunan, dan ketekunan menghantarkan kita kepada tahan uji, dan tahan uji membawa kita sampai kepada pengharapan. Jadi seringkali Rasul Paulus dalam kehidupannya, dalam kesaksian, dalam pemberitaan firman Tuhan ini mengatakan, justru kelemahan kita, keterbatasan kita, jika kita mengakui itu, kita memohon pertolongan dari Tuhan, disitulah semakin nyata kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jika seseorang menyadari bahwa dia hidup, dia bekerja, dan dia bisa melakukan semua pekerjaannya bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena Tuhan, disitulah dia merasakan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Saya kira itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus ini, terutama waktu Paulus mengatakan, dalam kelemahanku disitulah semakin nyata kuasa Tuhan.
dalam keterbatasanku, maka kuasa Tuhan mencukupkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang bermegah karena kekuatannya. Biasanya orang bermegah karena kehebatannya, karena kepintarannya, atau karena banyaknya harta bendanya. Itulah pikiran dunia ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu kebiasaan di dunia ini, bahwa orang bermegah karena kehebatan. Tetapi di sini justru Rasul Paulus mengatakan, kalau ada yang harus kita bermegah, Rasul Paulus mengatakan, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Bukankah ini seperti melawan pikiran dunia ini, membalikkan logika dunia ini, bahwa jika seorang Kristen harus bermegah, dia harus memegah atas kelemahannya dan bisa melihat bagaimana Tuhan menguatkan dia, Tuhan memampukan dia. Di dalam kelemahannya itu justru Tuhan bekerja sehingga apa yang tidak mungkin, apa yang tidak masuk akal, kemudian bisa terjadi. Saudara-saudara, itu juga yang kita baca dalam perjalanan pemberitaan firman oleh Rasul Paulus, di mana dia seringkali disebutkan nyaris tiba pada kematian, nyaris menghadapi kesulitan dan tantangan dari orang-orang. Tetapi dalam semuanya itu dia semakin mengaku bahwa kalaupun dia bisa mengakhiri tugasnya, dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam pemberitaan firman Tuhan, itu adalah karena Tuhan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira firman Tuhan melalui kesaksian Paulus ini tetap menjadi relevan bagi kita dalam kehidupan masyarakat kita. Bangsa kita, masyarakat kita membutuhkan orang-orang yang mengaku bahwa memang tidak ada orang yang sempurna. Karena itu setiap orang harus bisa saling menerima. Jangan lagi hanya mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Sebab tidak ada orang yang sempurna. Tetapi setiap orang bisa melihat bahwa dia memiliki kelemahan, keterbatasan. Ada kelebihan dari orang lain. Disitulah kita bisa menemukan sebuah situasi di mana orang bisa saling mengerti, bisa saling menerima, saling menopang, dan saling menguatkan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di kantor, di sekolah, di pasar, atau dimanapun kita bekerja pada hari ini, itu juga adalah tempat kita untuk bisa menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai, bisa menerima teman kita, saudara kita, karena kita pun bukan orang yang sempurna. Keluarga kita menjadi tempat di mana kita semua anggota keluarga bisa saling menyokong, bisa saling mendukung, menyadari bahwa kelemahan kita itu harus ditutupi melalui saling menolong, saling membantu, dan saling mengingatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, Amanginang dan saudara-saudara, bersama-sama dengan anggota keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan melalui kesaksian hamba-Mu Rasul Paulus, betapa kami harus menyadari bahwa kami dalam kelemahan kami, keterbatasan kami, mengaku bahwa hanya Tuhanlah yang telah menolong kami. Sebab itu tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan, kecuali kami bisa bekerja, kami bisa melakukan aktivitas kami bisa memenuhi tanggung jawab kami, hanya karena Tuhan yang menolong dan menguatkan kami. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.